Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriani Julian Koresta dengan nomor NPM 23170511002. Di sini saya sebagai Master 1. Dan saya Sri Fardiani dengan NPM 23170511001 dan saya sebagai Master 2. Baiklah, untuk video kali ini kita akan mendemonstrasikan proyek UTP PDT. Nah, untuk studi kasusnya itu sistem pemantauan kinerja akademik dan sosial mahasiswa terdistribusi. Nah, jadi untuk deskripsi sistem ini contohnya untuk Universitas XYZ itu memiliki beberapa kampus cabang. Nah, sistem ini mengumpulkan data mahasiswa dari seluruh cabang untuk memantau perkembangan akademik dan sosial. Nah, data ini kemudian akan digunakan untuk evaluasi pemberian beasiswa, kemudian analisis performa akademik, dan juga rekomendasi kebijakan akademik. Oke, jadi berdasarkan studi case tersebut itu kita mendapatkan ada 7 tabel. Yang pertama itu ada tabel mahasiswa, kemudian aktivitas sosial, kemudian prodi, jarak, penghasilan, pekerjaan, dan asal sekolah. Dimana pada tabel aktivitas sosial itu PK-nya itu ada ID aktivitas, ada FK-nya di situ itu ada ID mahasiswa, kemudian atribut lainnya itu ada ikut organisasi, ikut UKM, dan tanggungan. Kemudian pada tabel prodi itu ada PK-nya itu ID prodi, kemudian atribut lainnya itu ada nama prodi. Kemudian pada tabel jarak itu ada PK-nya ID jarak, kemudian atribut lainnya itu ada deskripsi. Kemudian pada tabel penghasilan itu ada PK-nya ID penghasilan, dan atribut lainnya itu ada range penghasilan. Kemudian pekerjaan ada PK-nya itu ID pekerjaan, dan atribut lainnya itu ada jenis pekerjaan. Kemudian ada asal sekolah, PK-nya itu ID sekolah, dan atribut lainnya itu ada nama sekolah. Kemudian pada tabel mahasiswa itu ada PK-nya ID mahasiswa, kemudian di situ itu ada 5 FK, di mana FK-nya itu ada ID prodi, ID jarak, ID asal sekolah, ID pekerjaan, dan ID penghasilan. Kemudian atribut lainnya itu ada nama lengkap, jenis kelamin, tahun lulus, IPK, SKS tempuh, dan status beasiswa. Kemudian ada hubungan antar tabelnya. Yang pertama itu ada hubungan antara mahasiswa dan aktivitas sosial, yaitu one to one. Kemudian tabel aktivitas sosial ke prodi itu one to one. Kemudian tabel prodi ke jarak itu one to one. Kemudian tabel prodi ke mahasiswa itu one to many. Tabel penghasilan ke mahasiswa itu one to many. Tabel pekerjaan ke mahasiswa itu one to many. Tabel asal sekolah ke one to many, dan tabel aktivitas sosial ke mahasiswa itu one to many. Baiklah. Selanjutnya kita udah konflik antar IP, yaitu ini untuk master 1 dan ini untuk master kedua. Oke, kita pertama itu buat database dulu di sini. Oke, kemudian kita langsung matiin aja Aragonnya, stopin. Kemudian klik kanan, pilih yang MySQL. Ya, MySQL, terus ini. Itu 04 aku yang kamu 18 nih. Kalau udah, kita nyalain lagi, terus balik ke MySQL, kemudian PHP MyAdmin. Kemudian kita di sini yang pertama kita itu create new user dulu.
itu IP-nya itu adalah IP dari master 1. Ini juga. Kemudian kita Ctrl Enter aja. Lanjut. Ini untuk yang master 2. Oke, kemudian kamu apa yang show master dulu? Aku dulu. Oh, udah, nanti kita show master dulu. Oke, sekarang bagian saya. Di sini tuh change master tuh. Ini yang pertama itu ada IP dari master 1, kemudian master string itu replika, kemudian nama SQL bin-nya 01. 876. Oke, bisa Ctrl Enter aja. Oke, sekarang giliran saya yang show master status. Oke. Ini untuk masternya IP kedua, kemudian MySQL bin-nya 101 juga. 01, ininya 874. Oke, kemudian kita start save aja. Kemudian kita show save status. Oke, di sini udah berhasil. Sekarang kita mau replikasi. Pertama kita buat Masukin tabel dulu. Bagian Kita di beasiswa, bagian import. beasiswa, habis itu kita import. Kita choose nah, Oke. nanti ada Saya coba di tempat saya apakah akan ada juga. Nah, di sini juga akan ada. Di tempat saya juga muncul. Setelah di master 1 muncul, di master 2 juga muncul. iya. Kemudian kamu insertin database dulu. Udah. Ya, dia yang itu yang bukan Ini dalam. Oh ya, untuk ini untuk yang tadi import datanya, dia udah ada create table dan juga untuk insertannya, yaitu ada table prodi, kemudian ada jarak kampus, terus ada asal sekolah, pekerjaan orang tua, kemudian ada penghasilan, kemudian ada mahasiswa dan aktivitas sosial. Jadi nanti di bagian localhost-nya itu udah ada insertannya. Ini. Nah, di tempat saya juga ada ya di sini, Kak. Jadi kita lanjut aja untuk nge-SQL-in gimana agar datanya ini dapat menjadi 1000 data, yaitu dengan menggunakan rumus ini. Karena tadi udah di insert 1 hingga 5, jadi yang pas 6 ke bawah sampai 1000 itu dia random dari rumus ini, generate mahasiswa data. Kalau udah kita Ctrl Enter. Kemudian kalau udah nanti kita panggil untuk fungsinya dengan menggunakan call generate mahasiswa data untuk nama fungsi tadi.
ini dia, waktu untuk mengambil dari 1000 data itu ada 2 detikan. ya. Kemudian di bagian datanya dia akan menampilkan hingga 1000 data. Nah, di bagian master 2 juga, dia akan menampilkan mendapatkan 1000 data juga. Nah, di sini karena dia limit cuma 500 row baris aja yang bisa muncul, jadi 500 baris ke bawah itu nanti bakal itu ada notifikasi dia more than 1000. iya, jadi ada notifikasinya Kak. Oke, sekarang kita tinggal ke Bagian fragmentasi. ya. Yang pertama itu kami akan membuat fragmentasi secara vertikal. Nah, kita langsung aja ke query-nya aja sini. Siswa query-nya. Nah, kita enter aja. Nah, di sini akan berhasil menambahkan views. Di sini ada membuat fragmentasi dari view mahasiswa akademik. Nah, ini tuh hasilnya seperti ini. Ini adalah fragmentasi secara vertikal. Kemudian ditambahkan untuk master satunya ada juga Kak. Refresh. Ini kalau kita refresh, Di beasiswa dia akan muncul view. nah dia akan muncul view. Nah, itu dia sama kayak yang di master 2. Kemudian di sini kami juga akan membuat fragmentasi secara horizontal untuk view mahasiswa dan Itu untuk view mahasiswa laki-laki dan juga mahasiswa perempuan. Oke, nanti tuh kalau jenis kelaminnya laki-laki dia akan itu ada tabelnya sendiri, kemudian kalau perempuan ada tabelnya sendiri. Nah, oke. Kita refresh aja. Nah, di sini akan muncul yang view untuk mahasiswa laki-laki, di sini akan muncul yang semua laki-laki. Kemudian yang di sini itu untuk mahasiswa perempuan. Nah, di sini udah muncul. Sekarang kita akan melakukan fragmentasi secara Untuk di bagian master 1 dia juga nanti udah akan muncul untuk mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Oke. Sekarang kami akan melakukan fragmentasi secara campuran. Ini kita ke MySQL lagi, ke query-nya lagi ke SQL. Ini tuh kita akan membuat views untuk mahasiswa laki-laki plus data akademiknya saja, dimana akan muncul tabel itu yang berisi ID mahasiswa, IPK, SKS Tempuh, dan status beasiswa dari tabel mahasiswa. Oke. Dan dimana jenis kelaminnya itu laki-laki. Oke, kita refresh aja di sini. Nah, di sini akan muncul mahasiswa laki-laki akademik. Nah, di sini ada atribut ID mahasiswa, IPK, SKS Tempuh, dan status beasiswanya. Kalau 1 itu dia iya, kalau 0 itu dia tidak mendapatkan beasiswa. Oke, kalau di master 1 dia juga akan muncul. Kita coba refresh. Nah, dia akan muncul juga. Baiklah, mungkin segitu saja dari kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.